Cerita Parent Talk dimulai pada November 2017. Berawal dari pengalaman para founder yang merasakan berbagai tantangan menjadi orang tua. Dari pernikahan, kehamilan, melahirkan, hingga pengasuhan anak. Ternyata kenyataan gak semudah teorinya. Di saat bersamaan media digital berkembang pesat dan jadi hal yang dekat bagi keluarga muda. Para ayah dan ibu baru perlu informasi relevan, terpercaya, dan nyata. Sekaligus butuh teman sesama orang tua untuk saling curhat dan bertanya dengan nyaman tanpa merasa dihakimi. Berangkat dari hal itu, para founder yakin untuk membentuk Parent Talk. Parent Talk hadir sebagai wadah berbagi pengalaman para orang tua, pasangan, dan secara personal melalui platform digital. Konten pertama Parent Talk hadir di Instagram. Di tahun pertama, Parent Talk dipercaya lebih dari 300.000 followers, lalu mendapat 1 juta followers pada tahun keempat. Tak hanya itu, Parent Talk juga mengikuti perkembangan dunia digital dan hadir lewat platform lain seperti website, YouTube, podcast, juga TikTok. Dalam perjalanannya, Parent Talk bekerja sama dengan berbagai brand, partner, maupun institusi dari berbagai bidang. Meski ada saja jatuh bangunnya, capaian demi capaian terus didapat. Seperti penghargaan dari Cyberkreasi sebagai Best Content Creator kategori Parenting, Instagram sebagai mitra sosialisasi Instagram Parents Guide, Google sebagai mitra tangkas berinternet, WhatsApp untuk literasi digital perempuan, dan G20 Empower sebagai salah satu advokat dengan women leadership di sektor private. Kini memasuki tahun kelima, Parent Talk yakin bahwa pengasuhan bersifat pribadi. Pengasuhan dapat jadi lebih baik dengan cara belajar. Untuk itu, Parent Talk menggandeng Good Enough Parents yang memiliki kesamaan nilai bahwa setiap orang tua punya kekurangan dan kesalahan, juga punya kesempatan belajar untuk jadi lebih baik. Kebutuhan ini terjawab lewat platform edukasi berbasis web bagi orang tua yang dihadirkan Good Enough Parents. Setiap kelasnya disusun untuk menjawab permasalahan orang tua yang butuh pengetahuan lebih dalam mendampingi anaknya. Lewat bergabungnya Parent Talk dan Good Enough Parents, diharap bisa memberi dampak lebih luas dan lebih dalam bagi keluarga Indonesia. Kami yakin generasi masa depan yang berdaya dapat terwujud lewat usaha bersama, terutama dari keluarga. So let's grow with Parent Talk and be good enough parents. Menjadi orang tua berarti harus siap belajar terus-menerus karena seiring bertambahnya usia anak, bertambah juga tugas pengasuhan kita. Namun, dengan banyaknya peran sebagai orang tua yang kita miliki sekaligus, seringkali kita tidak memiliki kemewahan untuk fokus pada satu hal dalam durasi waktu yang cukup lama. Saat kita memiliki waktu untuk belajar, biasanya hari sudah hampir berakhir dan tidak ada kelas yang diadakan di jam itu. Itulah kenapa Good Enough Parents hadir. Kami berusaha menyusun portal belajar bagi orang tua yang bisa diakses kapan saja dan dari mana saja, sehingga orang tua bisa belajar dengan nyaman, sesuai dengan waktu yang dimiliki, dan dengan kecepatan belajar masing-masing. Video-video pembelajaran yang kami sediakan berdurasi tidak terlalu panjang untuk menyesuaikan waktu belajar yang dimiliki oleh orang tua dan disusun menjadi sebuah kurikulum yang mudah diikuti agar orang tua tetap dapat menangkap benang merah pembelajaran meskipun pembelajaran dilakukan secara bertahap dengan durasi cukup singkat. Tidak hanya menawarkan kenyamanan belajar, Good Enough Parents juga menawarkan pembelajaran berkelanjutan dengan tujuan membangun skill secara bertahap, dimulai dengan menumbuhkan kesadaran, memberikan informasi, dan dilanjutkan dengan pendampingan dalam proses membangun parenting skill. Selamat bergabung menjadi Good Enough Parents.
Anak-anak, Netflixan yuk. Bab, sebenarnya aman gak sih kita Netflixan sama anak-anak? Soalnya aku tuh lagi concern di Parent Talk soal tontonan anak yang gak sesuai sebenarnya sama umurnya. Aman lah kayaknya nih, soalnya kita bisa pilih profil kita apa profil anak-anak, jadi tontonannya beda. Nah, loh, siapa yang ganti fotoku jadi monyet? Nah, kalau ini sih aku juga tahu, aku kan juga nonton di sini. Nah, tapi kalau anak-anak itu tuh sebenarnya cuma ganti profile picture doang apa gimana? Bisa nggak sih kita kayak nentuin usianya berapa, tontonannya apa aja gitu? Di sini belum, tapi kalau kita buka komputer, kita bisa lihat sendiri nih di sini. Manage profile itu lebih, ada bisa ngatur bahasa, viewing restriction, sampai profile lock. Contohnya nih ya, kalau kita lihat nih akunnya anak-anak, itu bisa diatur profile maturity-nya rating itu pokoknya PG-13 sampai yang anaknya 17 tahun tuh bisa diatur semuanya. Tapi kalau anak kita lebih pintar dari kita gimana? Jadi mereka pakai profile kita. Ya, itu juga memungkinkan. Nah, caranya profile kita ya kita lock pakai pin. Itu juga bisa di sini diatur pinnya. Kemarin aku lihat Shuan nonton di profilnya dia film Goosebumps. Akhirnya dia ketakutan. Bisa nggak sih kalau kita nge-lock cuma satu film spesifik ini aja? Bisa banget, masih di sini di laptop. Kamu bisa lihat di halaman yang sama profile maturity rating. Nah, itu ada title restriction untuk di bawahnya. Kamu masukin judulnya, tinggal di save Goosebumps. Abis kelar, nggak akan ada di profilnya dia. Mau nonton nggak? Pilih mana? Ada Angry Birds Summer Madness Season 2 atau Dead End Paranormal Park? Pilih mana? Yesterday. Again? Halo, selamat malam parents semuanya. Apa kabar? Aku mau sapa-sapa dulu nih buat semua parents yang sudah bergabung malam hari ini. Senang sekali akhirnya bisa ketemu lagi secara online. Kita mengudara secara online ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak teman-teman dan juga parents sudah bergabung di Zoom webinar ini dan juga teman-teman yang ada di YouTube. Halo. Halo semuanya ya, bergabung di dalam acara webinar Parent Talk bersama dengan Netflix. Jadi orang tua melek digital gimana caranya? Nah, topik ini kayaknya memang suka bikin kita galau sebagai orang tua. Kayak tadi tuh di awal kan ada ya ceritanya, ada aku nih lumayan kan masuk situ ya, bercerita soal galaunya ketika galaunya anak-anak nonton film di Netflix tuh gimana cara ngejagainnya gitu. Karena nggak setiap saat kan orang tua bisa bersama dengan anak-anak. Rasanya kayak love and hate relationship. Konon katanya begitu. Nah, aku juga pengen tahu dulu nih parents semua hadir dari mana saja. Mungkin boleh di absen dulu di kolom chat. Parents semuanya sekarang saat ini berlokasi di mana? Boleh dituliskan dulu mungkin ya. Oke, aku pengen tahu dulu soalnya nih. Sebelum kita mulai, wah Jakarta hadir, Wonogiri hadir. Oke, Bekasi dan lain-lain. Ya, kita tunggu dulu nih ya sampai penuh. Kira-kira pada jawab lagi dari mana aja. Oke, dan udah banyak nih kayaknya ya, Bandung, Tangerang, Lampung. Nah, oke, kalau gitu aku juga mau mengingatkan parents semuanya yang mungkin saat ini lagi on the way pulang kantor, ada yang mungkin lagi makan malam sama pasangan, ada yang lagi nonton sama keluarga gitu ya, sambil dengerin dan lain-lain. Nggak apa-apa, tapi pastikan menjaga koneksi internet biar stabil ya, agar bisa mendengarkan secara jelas. Menyiapkan juga nih kira-kira notes, bolpen, dan juga handphonenya untuk mencatat. Terus kemudian kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung dikliknya di kolom Q&A. Nah, ini formatnya juga perlu diperhatikan gitu ya, karena pertanyaannya buat siapa? Karena di sini sudah ada narasumber kita. Kita sapa-sapa dulu di sini di malam hari ini. Sudah ada siapa saja? Sudah ada Mbak Prita Tia, seorang psikolog klinis dan keluarga juga dari co-founder Good Enough Parents. Selamat malam, Mbak Prita. Halo, selamat malam. Mbak Nucha, selamat malam. Parents semuanya. Oke, dan di sini juga sudah hadir bersama kita Mas Indriyatno Banyumurti, Executive Director dari ICT Watch. Halo, selamat malam, Mas Banyu. Malam Kak Nucha, malam parents. Dan juga tak lupa di sini ada Mas Ruben Hatari, selaku Director of Public Policy Netflix Southeast Asia. Selamat malam, Mas Ruben. Malam Nucha, malam semua parents. Oke, nah itu ya. Jadi buat parents semuanya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol berempat di sini. Yang pasti tadi ketentuannya gampang banget, pastikan sinyalnya. Terus kalau misalnya mau catat, langsung aja sekarang disiapin bolpennya dan lain-lain. Pertanyaannya di kolom Q&A, jangan di kolom chat ya. Dan nanti ikutin aja terus sampai terakhir, karena banyak sekali hadiah buat kita bagi-bagikan gitu ya ke kalian semua. Dan juga gunakan nama lengkap nih, supaya kita mudah mendata kalau misalnya nanti parents dan juga teman-teman di rumah atau di jalan gitu ya, nanti memenangkan hadiahnya. Jadi boleh di-rename dulu mungkin namanya di sini, kayak misalnya Nucha Bahri, atau misalnya di sini ada Prita Tias gitu ya. Jadi boleh tolong dituliskan diganti nama kalian ya yang tertera di Zoom.
Oke, kalau begitu, kira-kira malam hari ini kita mau ngomongin apa sebenarnya? Malam hari ini webinar kita adalah kepanjangan proses cerita gitu ya, dari proses riset panjang gitu ya, ketika waktu itu Parent Talk sempat bikin nanya-nanya ke beberapa parents yang ada di Indonesia, baik itu kota besar dan juga kota kecil. Kita nanya ini gimana sih behavior atau perilaku atau kebiasaan anak-anak dan kebiasaan kita sebagai keluarga terhadap gadget, terhadap screen time, terhadap tontonan. Nah, ini karena dampaknya kalau kita lihat ya sebenarnya parents banyak banget. Perhatiin deh, perilaku anak-anak kita itu juga tergantung dari apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat gitu ya. Jadi sangat terpengaruh. Kemudian yang kedua, kayak misalnya mereka nih tiba-tiba mengucapkan hal-hal atau kata-kata yang mungkin buat kita kok negatif ya gitu. Tapi mungkin anak-anak kita juga sebenarnya nggak tahu itu kenapa gitu mereka mengucapkan. Simply karena apa yang mereka tonton atau mereka dengar ya kayak gitu. Dan tapi kita kaget dong kok kenapa bad words bisa muncul. Oh kenapa perilakunya bisa kayak gini gitu ya. Jadi untuk itu langsung aja kita belajar bersama malam hari ini. Aku panggilkan nih langsung aja kita pengen belajar bareng dengan Mbak Prita Tias. Silahkan Mbak Prita. Oke, ya selamat malam Mbak Nucha, selamat malam Mas Ruben, Mas Banyu, dan semua parents yang galau ya sama screen time dan gadgetnya anak-anak. Nah, sebelum aku mulai nih, aku pengen tahu dulu sih ya, parents boleh ketik di kolom chat kira-kira apa yang paling jadi kegalauan teman-teman, kegalauan parents tentang si screen time, gadget ya, boleh. Misalnya kayak kelamaan, ketergantungan, pilihannya, boleh kita saling curhat nih ya. Oke, ini ada yang bilang ketergantungan, ada yang bilang tontonannya sesuai apa enggak. Oke. Apalagi nih yang bikin galau, yang bikin takut, oh jadi tantrum kalau diambil, oke, kesehatannya, kelamaannya, kontennya. Oke, jadi kalau aku rangkum kayaknya yang pertama masalah durasi, nanti kita discuss ya parents ya. Yang kedua masalah ketergantungan, kalau diambil jadi tantrum gitu ya. Yang ketiga masalah pengaruh ke kesehatannya, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental gitu ya. Dan yang keempat kontennya, tontonannya. 4 hal ini yang mau kita bahas ya. Oke, nah jadi nih ya, kalau orang tua melek digital, gimana sih caranya? Nah, aku mau membahas dikit nih tadi yang Mbak Nucha sudah sempat bilang tentang penelitian ini. Ya, ini sebenarnya penelitian ini nih mungkin yang membuat kita jadi merasa, oh ternyata aku nggak sendirian ya, gitu ya. Jadi berdasarkan data dari Komisioner KPAI gitu ya, selama pandemi ini 70% orang tua itu ngasih gadget ke anak-anaknya. Mungkin kalau ditambahin di keterangannya ngasih gadgetnya durasinya jadi lebih lama. Ada teman-teman atau parents yang mengalami itu karena kita WFH, terus anak-anak waktu itu 2 tahun sempat school from home juga gitu ya. Apakah parents juga ngerasa nih kayak oh iya nih selama pandemi kayaknya lebih lama nih durasinya gitu ya. Dan ternyata cuma 30% parents yang paham teori pengasuhan. Artinya apa? Artinya 30% ini orang tua yang paham gimana sih ngedampingin anak-anaknya yang mulai tertarik banget nih sama dunia digital. Gimana caranya menetapkan batasan yang nggak bikin anak tantrum atau yang nggak bikin anak tuh ngerasa kayak nggak asik banget sih papa mama gitu ya. Dan berdasarkan riset dari Kemenpa, ada 70% orang tua yang tidak memahami pengasuhan. Nah, yang nggak memahami pengasuhan ini semakin kesulitan ketika pandemi. Tapi aku yakin deh, parents yang hadir malam hari ini artinya parents punya willingness gitu ya, punya kemauan untuk belajar lebih, bukan cuma ngelarang-larang anak, tapi jadi tahu sebenarnya gimana sih mendampingi anak-anak di gadget, screen time, atau media sosial. Nah, kalau tadi parents curhat, kelamaan nih Mbak Prita, kontennya nih Mbak Prita, ketergantungannya nih Mbak Prita gitu ya. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan di tahun 2016. Sebetulnya memang penggunaan gadget yang lebih dari 2 jam sehari dengan sekali penggunaan itu antara 30 sampai 75 menit ini berpotensi menyebabkan adiksi. Jadi rentangnya emang panjang ya, 30 sampai 75 menit per kali nonton. Tapi nanti kita akan lihat
batasan usianya gitu ya, atau kategori usianya. Lalu yang kedua, anak-anak yang menggunakan gadget lebih dari 2 jam sehari beresiko depresi. Ini ahlinya sama yang melakukan penelitian. Nah, kenapa sebenarnya kok beresiko? Ini beresiko ya, jadi bukan pasti ya depresi atau menurunkan kualitas kesehatan mentalnya. Karena kalau lebih dari 2 jam sehari, otomatis memotong waktu yang seharusnya anak pakai untuk bersosialisasi, untuk menyalurkan energinya dalam aktivitas gerak, dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya apakah kita harus musuhan ya sama gadget atau screen time ini? Nggak bisa, parents, kita musuhan gitu ya, karena memang apalagi anak-anak kita nih yang di generasi alfa, ini nih mereka dapat banyak benefit kok dari teknologi digital. Yang pertama, perkembangan kognitif. Meskipun di usia 2-8 tahun, anak-anak ini tetap perlu hands-on activities gitu ya. Jadi yang bisa mereka pegang, mereka sobek, gunting, remes, tempel, dan lain-lain, mereka tetap butuh itu. Tapi sebenarnya teknologi digital ini kita nggak bisa pungkiri, ini menyumbang perkembangan kognitif anak-anak. Ya, misalnya ketika anak-anak dengar phonic song gitu ya, ketika anak-anak nggak usah tentang alfabet deh atau angka deh, ketika anak-anak menirukan gerak dan lagu yang ada di tontonannya misalnya. Nah, itu meningkatkan perkembangan kognitif. Yang kedua, nah meskipun tetap lebih ideal kalau anak-anak belajar sosial emosional itu dari orang-orang yang benar-benar dia temui, tapi berdasarkan artikel yang saya baca gitu ya dan yang saya amati, sebenarnya kalau tontonan yang kita pilihkan itu tepat, anak itu bisa belajar sosial emosional dari karakter yang dia tonton gitu ya. Misalnya anak saya Kama ya, usianya 4,5 tahun gitu, lalu ada satu film yang biasa dia tonton, terus pas Kama ini ke aku gitu ya, Kama bilang gitu, Mama capek ya, Mama capek mau aku pijitin atau mau aku selimutin gitu ya. Nah, padahal kosakata itu, cara bicara itu tuh ini niru dari mana gitu ya. Ternyata pas kita ngobrol dia bilang, oh ini tadi aku nonton kayak gini, mamanya pulang kerja capek terus anaknya nawarin mijitin gitu ya. Nah, selama pemilihan filmnya tepat gitu. Yang ketiga, sebenarnya nilai pentingnya ini adalah mendorong anak untuk berpikir kritis gitu ya. Misalnya tontonan-tontonan yang tentang sains, tentang tata surya dan lain-lain gitu ya, yang berbau pengetahuan. Nah, jadi terus diapain dong? Ya, jadi digital ini harus dimusuhin apa enggak nih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari dunia teknologi ini atau dari digital ini kita perlu dampingi anak-anak gitu ya. Nanti akan aku sampaikan poin-poinnya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari riset dari Siberkreasi ini ya, ini menunjukkan apa sih yang mempengaruhi ya kemahiran seseorang atau satu keluarga dalam penggunaan digital ini. Nah, yang pertama, tersedia nggak sih teknologi digital di rumah yang ramah anak gitu ya? Sebagai contoh, nah apakah internet gitu ya tersedia gitu? Kalau parents di sini pasti sebagian besar aman gitu ya. Nah, termasuk ini nih kalau teknis ya, sebisa mungkin nih parents kalau anak-anak menggunakan screen time ya, sebisa mungkin itu screen-nya itu jaraknya agak jauh dari anak. Dan nah ini nih, kalau di handphone ya, anak itu kan bisa scroll ganti. Nah, ini yang perlu kita antisipasi atau kalau bisa kita hindari. Jadi kalau sebisa mungkin bisa di TV ya, ini akan lebih nyaman. Anak jadi nggak terlalu mudah untuk scroll ganti gitu ya. Terus yang kedua adalah tingkat pendidikan orang tua. Nah, tingkat pendidikan orang tua ini menentukan apakah orang tua mampu memahami konten digital yang diasup sama anak-anaknya gitu ya, dan mampu untuk bisa cukup techy untuk bisa mendampingi anak-anak dalam menjelajah dunia digital gitu ya. Dan yang ketiga, tingkat ekonomi keluarga. Oke, nah ini kayaknya udah mulai banyak nih yang
tanya-tanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk jadi orang tua yang melek digital itu kayak apa sih gitu ya. Nah, ini ada satu penelitian yang mengelompokkan gitu ya. Jadi ada orang tua itu yang karena cemas, karena takut, mereka ini jadi digital limiter. Digital limiter ini nggak boleh nonton. Pokoknya nonton itu nggak bagus deh pokoknya. Nggak boleh main gadget gitu ya. Nggak boleh sama sekali menggunakan gadget atau screen time di rumah. Untuk anak-anak usia 2 tahun ke atas ya. Kalau 2 tahun ke bawah memang tidak disarankan. Atau ada orang tua yang pokoknya kalau nggak boleh ya nggak boleh aja. Nggak dikasih alasannya, nggak dikasih penjelasannya, anak nggak dibantuin milih tontonannya, anak nggak dibantuin milih aktivitas lain biar dia nggak bosen gitu ya. Pokoknya nggak boleh ya nggak boleh gitu. Terus ada yang kedua, nah ini orang tua yang kadang males konflik, males ribut gitu ya, digital enabler. Jadi ya udah ini aku sering menjumpai ya kalau lagi ke resto gitu, terus anak tuh sedih banget rasanya ya. Jadi anak makan sambil gadgetnya tuh di depannya gitu. Terus orang tuanya gadgetan juga sambil makan gitu ya. Padahal waktu weekend gitu ya. Jadi gadget ini atau screen time ini tuh nggak ada aturan yang jelas. Nah ini juga hati-hati. Atau ada di beberapa keluarga ini yang pernah masuk ke ruang konseling gitu ya, yang ternyata penyebab gangguan tumbuh kembang anaknya tuh karena TV di rumah itu nyala terus gitu. Jadi nggak jelas siapa yang nonton, tapi TV di ruang keluarga tuh nyala terus dan tayangannya itu ya udah adanya apa di TV itu gitu ya, keluar terus gitu. Nah, ini juga bahaya. Terus gimana dong Mbak Prita, kok kayaknya salah semua gitu ya. Nah, makanya yang kita perlu pelajari adalah jadi digital mentor. Yang gimana caranya supaya jadi mentor ya, supaya nggak cuma ngelarang-larang aja gitu. Nah, kita melibatkan anak untuk menyusun aturannya, menyusun batasannya. Nanti teknisnya, caranya gimana, aku jelaskan di belakang ya. Dan kita mendampingi anak untuk, oh ternyata kamu suka itu ya, kenapa sih kok kamu suka tontonan itu? Karakternya kayak gimana sih? Sampai kita nonton bareng sama anak, jadi kita bisa jelasin ke anak gitu ya, tentang apa yang sedang dia tonton. Nah, ini yang kerjaan yang menurutku sangat penting, tapi memang butuh perjuangan untuk melakukannya gitu. Oke, nah jadi kan tadi digital mentor adalah membantu anak atau melibatkan anak menetapkan batasan waktu. Batasan waktunya gimana gitu ya. Nah sebenarnya 0 sampai 18 bulanan lah ya, 18 bulan ke 2 tahun itu sebisa mungkin tidak screen time. Kalau misalnya video call gitu ya sama keluarga yang jauh, bolehlah. Tapi kalau screen time sebisa mungkin tidak, apalagi kalau dipakai buat iming-iming supaya anak mau makan. Nah, itu jangan gitu ya, karena anak perlu mengenal perilaku makan tuh yang benar kayak gimana gitu ya. Terus di usia 2 sampai 5 tahun anak bisa deh nonton 1 jam per hari. Tapi sebisa mungkin 60 menitnya ini dipecah-pecah ya parents, entah jadi 4 15 menitan atau jadi 3 20 menitan gitu ya. Dan ini kita mesti pantau banget apa yang anak tonton atau apa yang anak mainkan gitu ya. Kalau perlu kita beneran ikutan nonton gitu ya. Dan kalau ada tontonan-tontonan yang menurut kita jangan ini deh gitu. Nah, ini kita diskusikan pelan-pelan sama anak. Terus kalau 6 sampai 12 tahun boleh 2 jam per hari, tapi pastikan waktu sosialisasi, waktu gerak, waktu tidur ini tidak terganggu gitu ya. Kalau 12 tahun ke atas kita udah lebih bisa diskusi, lebih bisa sepakati tergantung kebutuhan anak. Nah, dari sini dulu kira-kira gimana nih parents? Ada yang kelebihan? Atau aman Mbak Prita, nggak sampai deh sejam gitu ya? Atau ada di kita yang, aduh kayaknya sehari udah 4 jam lebih gitu? Nggak apa-apa ya, kita pengakuan dosa bareng-bareng kalau emang durasinya lebih. Oke, nah sekarang kalau tadi kita ngomongin konten gitu ya, jenis tayangannya tuh kayak apa sih gitu. Nah sebenarnya yang pertama
jenis tayangan kita sesuaikan dulu nih sama durasi nonton anak gitu ya. Kalau tadi 2-5 tahun maksimal 60 menit sehari, terus kita pecah jadi 3 atau 4 ya, berarti kita cari film yang per episodenya itu ya cuman sekitar 15 menit gitu ya. Jadi ngekatnya tuh gampang gitu. Kalau per episode langsung 60 menit susah nanti kita kesepakatannya sama anak gitu. Nah, di usia ini sebenarnya sedang di usia 3-5 ya, terutama anak tuh lagi cepet-cepetnya menyerap alfabet, menyerap angka gitu ya, lagi cepet-cepetnya menyerap gimana sih care sama orang lain, tentang persahabatan dan kebutuhan geraknya lagi tinggi-tingginya nih. Jadi kalau kita kasih tontonan yang align sama itu, sebenarnya ini masih mensupport gitu ya, mendukung tumbuh kembang anak gitu ya. Ini cuma beberapa contohnya aja. Lalu yang kedua, kalau 6-12 tahun. Nah, ini boleh deh episodenya yang agak panjangan dikit gitu ya. Terus mau mulai kenalin superhero, nggak apa-apa. Kalau tadi di bawah 6 tahun, sebaiknya memang nggak terlalu banyak yang superhero atau karakter-karakter yang hewan bisa ngomong, misalnya kayak gitu-gitu ya. Boleh, tapi jangan terlalu banyak, karena di usia 2-6 tahun sebenarnya ini masa anak mengenal dunia senyatanya tuh gimana sih gitu ya. Nah, kalau 6-12 tahun udah lebih bebas gitu. Nah, kalau 12 tahun ke atas ini sebenarnya kita udah bisa lihat nih minat anak nih kemana ya. Di 6-12 sebenarnya juga udah bisa ya. Minat anak nih kemana ya. Dia tuh paling pengen kenal tentang apa ya. Nah, kita pas weekend gitu ya, kita tentuin nih ya kira-kira apa aja nih yang sesuai sama minat anak untuk jadi tontonan dia seminggu ke depan pas kita tinggal kerja gitu ya. Oke, nah ini gambarannya aja ya parents ya. Jadi tadi ya digital mentor yang pertama masalah waktu ya. Waktu tadi oke, ini ada yang bilang kelebihan, oke, kelebihan ya. Nggak apa-apa ya parents ya, aku juga kadang-kadang sebagai parents masih suka kelebihan juga gitu ya. Nah, yang kedua yang perlu kita tetapkan batasannya, dan ini tidak hanya melibatkan anak-anak, tapi juga kita nih sebagai parents, adalah batasan ruang. Nah, ada nggak di sini yang suka megang gadget pas lagi makan? Aku ngaku ya, pegang gadget pas lagi makan. Nah, ini ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau keluarga itu kebiasaan megang gadget pas lagi makan, ini sebenarnya mengurangi interaksi verbal antar anggota keluarga. Jadi jarang ngobrol maksudnya gitu ya. Terus yang kedua yang sebaiknya dihindari adalah saat sedang main sama anak. Nah, ini ya biasanya kita sambil balas WA gitu ya pas lagi main sama anak. Dan yang ketiga, menjelang tidur. Nah, ada di sini parents yang nidurin anak pakai gadget atau screen time. Nah, karena ini ada penelitian yang dilakukan tahun 2016 menyebutkan, tahun 2009 menyebutkan bahwa kalau anak terpapar, bukan hanya anak ya, orang dewasa juga terpapar screen time ya 1 jam sebelum tidur, ini sebenarnya mengganggu sistem hormon ya, melatonin namanya, dan membuat susah rileks gitu. Ada yang suka scrolling sosial media menjelang tidur ya. Nah, jadi sebaiknya 1 jam sebelum tidur itu kita semuanya ya anggota keluarga tidak terpapar screen time. Nah, jadi berat juga nih jadi parents, harus jadi contoh ya, harus jadi role model. Oke. Ini nih yang paling susah. Mbak Brita tahu teorinya, tapi gimana nih cara menyepakati sama anak-anak nih gitu ya supaya mereka sesuai dengan kesepakatan yang udah kita rumuskan. Nah, ada 2 alternatif cara nih parents. Yang pertama adalah membuat yang namanya wheels of choice. Wheels of choice ini roda pilihan, artinya kita melibatkan anak untuk mencari alternatif solusi bareng-bareng. Contoh misalnya ya, oke, kita udah diskusikan ya mana-mana film yang kayaknya cocok sama kamu, mana yang belum cocok sama kamu. Mau kita tuliskan di sini kira-kira film mana aja nih yang cocok gitu ya. Kalau seandainya anak belum bisa baca, berarti kita print deh, ada gambarnya misalnya kita cari gitu ya di Google, terus kita print, kita tempel di roda pilihan ini.
Jadi kalau pas anak ngeyel, aku nggak mau lah, aku maunya nonton ini gitu ya. Padahal itu mungkin tontonan yang kurang sesuai gitu. Kita bisa balikin lagi nih wheels of choice-nya. Waktu itu kita udah sepakat ya, ada 6 film nih pilihannya yang bisa kamu tonton. Kira-kira kamu mau nonton yang mana gitu ya. Atau penggunaan kedua misalnya waktu menonton anak nih 20 menit udah habis gitu. Terus kalau diingetin tantrum. Nah, maka pas lagi semuanya adem ayem ya, misalnya weekend, parents nggak capek, anak juga lagi tenang, kita bikin wheels of choice, yaitu kegiatan apa aja ya yang kira-kira bisa kamu lakukan untuk menghilangkan bosan selain nonton. Kalau waktu nontonnya sudah habis durasinya. Kamu pengen ngapain nih? Misalnya mau main menggambar, mau main bola di luar, apalagi gitu ya, sampai terkumpul beberapa pilihan. Nah, ini kita bawa deh pas mau ngingetin anak. Wah, kayaknya udah bunyi nih timernya, udah habis nih 20 menitnya. Kira-kira kamu mau pilih kegiatan yang mana gitu ya. Supaya anak nggak merasa langsung di-cut gitu ya. Dan yang kedua adalah routine chart. Nah, routine chart ini lebih ke arah di waktu yang mana sih kita sama anak sepakat untuk ini boleh waktu nonton gitu ya. Misalnya oke, setelah makan siang atau setelah main sore gitu ya, ini kita masukkan dalam routine chart. Nah, ini cara membuat kesepakatan dengan anak. Jadi kalau aku rangkum nih ya sebagai digital mentor gitu, ini apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, dampingi anak-anak. Kayak tadi ya videonya Mbak Nucha sama Pak Aryo. Kalau bisa nonton bareng, bagus banget gitu ya, nonton bareng sama anak-anak. Kita seleksi kontennya yang sesuai untuk anak. Sebelum diskusi sama anak, sebaiknya Papa dan Mama diskusi dulu, lihat dulu aman nggak ya ini, aman nggak ya ini. Nah, baru deh kita diskusi sama anak. Yang ketiga, kita nggak bisa nggak melek nih secara digital gitu ya. Jadi kita mesti paham betul kalau anak-anak udah suka main games, kita mesti bisa masuk tuh untuk ke games itu juga biar kita tahu gimana cara kerjanya. Dan yang keempat, kita evaluasi lagi nih konten-konten baru di digital ini mana lagi nih yang kira-kira sesuai dan belum sesuai. Nah, jadi ini ya parents, gimana sih jadi parents yang efektif yang dibutuhkan anak-anak gitu ya. Dasarnya tetap kita perlu jadi orang tua yang peduli dan paham persepsi anak-anak. Kita perlu masuk ke dunianya. Kita perlu ngakak bareng kalau dia nonton sampai ngakak gitu ya. Kalau dia nonton sampai gregetan, kita juga perlu gregetan bareng. Biar dia merasa papa mama ada di pihakku, papa mama ada di sisiku. Sehingga kalau menyepakati aturan jadi lebih mudah. Karena papa mama ini bukan hakimku, bukan polisiku, apalagi musuhku. Kira-kira gitu nih, Feras dan Mbak Nucha. Terima kasih banyak Mbak Prita untuk penjelasannya. Jadi tadi aku sampai mencatat loh Mbak Prita. Jadi ada istilah-istilah yang aku baru aja dengar dari Mbak Prita gitu ya. Misalnya nih kayak digital limiter, digital enabler, digital mentor gitu ya. Hal-hal yang ada ya ternyata kayak gini istilahnya gitu. Ternyata mungkin di antara kita ada yang udah terbiasa melakukan hal tersebut ke anak kita gitu ya, tapi nggak tahu nih ternyata ada istilah itu gitu kan, dan ternyata ada pilihan-pilihan gimana caranya supaya anak-anak atau kita bisa mengalihkan anak-anak dari yang tadinya screen time terus untuk ke kegiatan selanjutnya gitu ya. Jadi ini kita belajar bareng-bareng ya parents ya. Nah tadi kalau misalnya kalian sudah mendengarkan dan juga melihat slide-nya Mbak Prita dengan secara seksama dan detail gitu ya, baik yang bergabung di webinar ini ataupun teman-teman yang ada di YouTube. Nah, sekarang aku mau bagi-bagi hadiah. Oke? Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Cara jawabnya adalah cepet-cepetan nih ya. Kita punya 2 dulu deh, kita bagi 2 hadiah dulu. Nanti pemenangnya akan dihubungi oleh tim Parent Talk gitu ya. Jadi pastikan tuliskan nama kalian di Zoom webinar ini dengan nama yang jelas. Kayak misalnya nih Nucha Bahri gitu ya. Jadi kalau bisa jangan nama anaknya. Kadang-kadang nama di Zoom kita nama anak ya, karena anak lagi sambil sekolah. Oke? Pertanyaan pertama. Dan untuk jawabannya, Ibu mohon maaf, pertanyaan ini namanya bukan di kolom chat, tapi di kalian itu loh, nama yang di bawah sini nih. Jangan ditulis di kolom chat ya Ibu. Oke. Nah,
selanjutnya pertanyaannya ada 2 nih. Nanti dijawabnya di kolom chat ya. Oke. Nanti akan dibantu oleh tim Parent Talk ya, paling cepat jawabannya. Pertanyaan yang pertama ya. Oke, udah bersiap ya. Aku tunggu dulu deh. Apakah parent sudah siap? Coba jari dan jempol, tangan digoyang, silahkan dituliskan di kolom chat. Apakah sudah siap? Siap. Kita lagi kayak latihan. Oke, siap. Baiklah. Pertanyaan pertama ya. Di antara digital limiter, digital enabler, dan digital mentor, manakah yang semestinya kita sebagai parents lakukan terhadap aturan penggunaan gadget? Silahkan cepat-cepatan tulis di kolom chat. Selanjutnya, tapi please Bapak dan Ibu jangan pakai baper ya. Ini kan cuma masalah cepat-cepatan ya. Oke. Wede. Langsung dituliskan jawabannya. Secara cepat. Sat. Oke, apakah tim kita sudah menemukan pemenangnya? Oke, apakah sambil mikir-mikir ada lagi? Oke, jangan sampai typo. Ayo, perhatikan baik-baik jari dan jempolnya. Nah, oke. Baiklah. Ini ada yang jawabnya typo atau yang memang gimana ya? Oke, baiklah. Kita tutup ya pertanyaan jawabannya. Oke, kuis selanjutnya. Oke. Nanti ya nama pemenangnya setelah pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua, dengarkan baik-baik ya. Sebutkan batasan waktu dan jenis tayangan anak usia 2-5 tahun. Oke, sebutkan batasan waktu dan jenis tayangan anak usia 2-5 tahun ya. Coba langsung dituliskan berapa lama sih kalau anak-anak 2-5. Ini seanak-anakku juga nih. Ayo, ada yang mungkin berapa nulisnya? Ayo, 1 jam, 60 menit. Oke, tontonannya apaan aja. Oke. Tontonannya tipenya apa aja, jangan lupa. Tontonannya Cocomelon ya. Oke. Oke. Masih ada lagi yang mau jawab? Oke. Baiklah, kita tutup dulu sampai di sini ya untuk 2 pertanyaan. Oke, kita stop dulu nih. Kita harus time out. Oke, aku sebutkan nama 2 pemenang dengan jawaban yang paling tepat dan yang paling utama. Dan semoga tidak ada yang baper ya, parents dan juga teman-teman. Ini hanyalah kuis, oke? Nanti dicoba lagi karena nanti di akhir acara juga akan masih ada kuis lagi, oke? Baiklah, aku mau mengucapkan selamat untuk nama Jess Dwita dan Ervini Natasha. Nah, apakah masih ada di sini? Wah, langsung jawab. Yeay. Nah, selamat ya buat Jess Dwita. Kok Dewita mulu? Jess Dwita dan juga Ervini Natasha. Selamat ya. Nah, ini boleh silahkan langsung kontak tim Parent Talk atau tim Parent Talk juga akan kontak ya nanti ya. Tenang aja kalau teman-teman yang belum menang nanti akan ada quiz lagi ya sesi kedua. Oke, setelah Q&A. Jadi aku ingatkan kembali teman-teman kalau yang mau nanya jangan di kolom chat, di kolom Q&A biar kebaca gitu ya. Oke, baiklah. Tadi pemanasan aja kok parents, tenang aja, masih ada, tenang. Oke, setelah penjelasan dari Mbak Prita tadi ya tentang digital parenting dari point of view-nya psikolog. Nah, sekarang kita mau beralih dulu ngobrol-ngobrol lanjut lagi membahas digital parenting dari pengamat teknologi yaitu Mas Indriatno Banyumurti atau akrab disapa dengan Mas Banyu. Halo Mas Banyu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Halo parents. Oke, Mas Banyu, langsung aja nih. Jadi gimana nih caranya untuk menerapkan digital parenting di era sekarang? Apalagi tadi kita udah mendengarkan penjelasan-penjelasan menarik dari Mbak Prita ya. Jadi silakan Mas Banyu. Oke, thank you. Tadi Mbak Prita luar biasa ya. Saya juga banyak dapat insight sama Kak Nucha gitu ya. Dan anak saya sih sebenarnya sekarang udah lumayan cukup besar ya SMP dan SMA, tetapi tentunya apa yang disampaikan Kak Nucha tadi juga membantu kita semua untuk melihat bagaimana sih pola parenting kita khususnya terkait dengan screen time. Nah, saya sekarang sih mungkin nambahin sedikit dari apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi
Kebetulan waktu itu saya pernah diskusi sama teman-teman dari Family Online Safety Institute. Jadi itu adalah sebuah organisasi di Amerika sana yang punya membersnya itu sebenarnya kayak Netflix gitu ya, terutama platform-platform itu menjadi member di sana yang tujuannya untuk membangun bagaimana kita menjalankan kehidupan online yang lebih baik di tengah keluarga. Nah, itu mereka mengeluarkan satu panduan yang ingin coba saya share di sini nih kan Uca. Namanya itu 7 Step to Good Digital Parenting atau 7 langkah menjadi orang tua pengasuhan yang digital yang baik. Kalau saya sih menerjemahkannya ya sesuai dengan tema ya, 7 langkah untuk menjadi orang tua yang melek digital. Sebagian nanti agak beririsan dengan apa yang disampaikan Kak Prita tadi. Nah, ini tapi yang pertama ini yang menarik kan Uca, bahwa ternyata sebagai walaupun di era digital bagaimanapun, yang paling mendasar dari sisi parenting, ini kata FOSI ya, Family Online Safety itu tadi, yang paling mendasar adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak. Ya. Kalau tadi bisa dilihat contoh video di awal tadi bagaimana Kak Nucha sama Kak Aryo dengan putrinya gitu ya berkomunikasi kan terasa akrab. Ya, itu yang kita bisa bangun. Nah, saya mau tanya nih parents, kalau misalnya kita lagi main HP, megang HP, anak kita datang, mama, bunda, papa, ayah, pandangan mata kita, apakah tetap di layar HP atau menatap mata anak kita? Ayo. Ajakan HP kayaknya deh Mas. Nah, itu aku sih. Nah, tuh banyak yang ngomong HP. Ya. Nah, menatap mata anak Pak Bu Hafita. Ini jadi sebenarnya sama dengan kalau kita berbicara sebagai kita kalau kita punya lawan bicara kita natap HP-nya. Ada yang gimana gitu ya kan Nucha ya. Ada yang kurang srek gitu. Jadi penting banget ketika berkomunikasi dengan anak, menatap mata anak. Mendengarkan tidak hanya dengan telinga, ya. Karena kadang-kadang kita natap layar mata HP, enggak kok, bunda denger kok, enggak ayah denger kok, gitu ya, enggak gitu loh. Kita butuh batin kita juga mendengarkan, hati kita mendengarkan dan dirasakan oleh anak yang bisa terlihat dari pancaran mata kita, membangun komunikasi dengan anak kita. Terus kemudian tadi ada pertanyaan juga, misalnya bagaimana kalau anak-anak yang sudah terlanjur gitu ya terikat dengan HP-nya, dengan gadget dan lain sebagainya. Ya itu kembali, yuk kita sebagai orang tua membangun komunikasi itu nggak hanya ngobrol, ajak anak-anak juga beraktivitas. Siapa sih yang masih suka ngajakin anak-anak main catur, olahraga bareng, jalan bareng, bukan jalan-jalan ke mall ya, jalan bareng ke taman pagi-pagi misalnya, main badminton, kayak ngajarin mereka apa. Kedekatan emosional seperti itu yang bersifat offline itu penting terus dibangun supaya anak-anak juga. Saya malah ini ada cerita menarik nih, mudah-mudahan bisa saya singkat saja jelasin. Dulu ada orang tua yang karena dia kerja jadi dia lepaskan anak itu ya lepaskan main gadget dan dia hanya diawasi oleh asisten sama mbaknya. Lama-kelamaan anak itu kayak candu gitu ya, kayak addicted gitu. Kemudian ketika akhirnya si ibu ini melepaskan pekerjaannya, wah tetap anaknya nggak bisa lepas. Akhirnya ibu ini mencoba membuat rutinitas untuk bermain bersama anak di jam anak itu biasanya main gadget, yaitu pulang sekolah pada asar. Ternyata si anak itu senang main sama bundanya, senang main, terus ngajakin teman-teman tetangganya karena itu di satu klaster. Mereka ternyata senang. Yang biasanya pada asar sampai maghrib mereka mabar, main bareng ya, Mobile Legend apa, PUBG dan lain sebagainya. Sekarang mereka main boy-boyan, ya, main petak 7, main sepak bola, main sepeda bareng, dan ternyata mereka mengakui kita tuh hanya butuh permainan. Nah, sekarang karena nggak tahu harus main apa, mereka main gadget, ya. Karena itu yang tersedia, yang mudah diakses. Nah, itu bagaimana kita perlu sekali balik lagi untuk membangun komunikasi dengan anak. Yang kedua adalah, yuk sebagai parents jangan berhenti belajar. Orang tua itu kan kita digital migran ya, maksudnya orang-orang yang ketika lahir teknologi digital itu belum ada, adanya mesin ketik, tape recorder gitu ya, belum ada. Sementara anak-anak kita begitu lahir itu udah di depan mata mereka tuh ada kamera yang lagi live streaming mungkin, bahkan belum lahir sendiri foto USG-nya sudah mampir di Instagram, sudah mampir di Facebook.
doakan anak saya sudah 7 bulan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka begitu lahir udah ada teknologi digital, sangat kental dengan teknologi ini. Otomatis mereka anak-anak digital native yang nggak perlu diajarin dikasih HP 5 menit juga mereka tahu semua fungsi yang ada di HP ini. Sementara kita sebagai orang tuanya harus belajar, harus mengetahui, harus melihat step by step-nya seperti apa. Oleh karena itu penting banget teman-teman parents sekalian untuk follow Parent Talks, ikut kelas-kelasnya goodparents.id ya, atau masih banyak resource lainnya. Kami dari ICT Watch kerjasama sama Siberkreasi punya kelas, modul-modul, video-video juga di literasidigital.id dan lain sebagainya. Itu penting banget Bapak Ibu sekalian parents untuk terus belajar, bukan untuk ngejar kemampuan anak, tetapi untuk bisa mendampingi anak. Poinnya di situ. Karena kalau untuk ngejar kemampuan anak yang digital native, kita nggak akan pernah bisa ngejar. Kita digital migran akan berat ngejarnya. Tetapi at least kita tahu apa yang dilakukan anak. Bisa berkomunikasi, menanyakan anak lagi ngapain, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buat aturan digital. Nah, itu udah diserangkan tadi oleh Mbak Prita, saya nggak akan memperjelas lagi. Tapi poinnya adalah bagaimana kita bersama anak membangun aturan main. Dan jangan lupa untuk bareng-bareng menegakkannya. Di rumah, pokoknya di meja makan nggak boleh ada yang pegang HP. Besoknya makan, ibunya megang HP. Lah, mama kok megang HP? Ini tanggung besok arisan belum tahu di mana. Lah, papa kok megang HP? Ini papa harus balas email. Ditungguin banget ini sama bos. Ya. Orang tua bisa punya 1001 alasan, sementara anaknya dilarang oleh kita. Ya nggak bisa dong gitu ya. Bareng-bareng kita buat aturan. Tadi ada yang nanya juga gimana ya, kalau saya kan kreator konten online dan juga jualan online gitu, online shop. Gimana bisa ngasih tahu anaknya, gimana bisa negakin aturannya? Bisa. Kasih tahu anak bahwa kita bekerjanya memang menggunakan ini. Saya juga tiap hari udah megang laptop nggak tahu berapa jam, tapi saya kasih tahu anak, beda ya ketika Bapak main Instagram sama Bapak megang laptop untuk kerja, itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kasih tahu anak pola kerja kita seperti apa. Dan kasih lihat juga anak ketika kita santai main HP seberapa lama. Ya, itu penting untuk punya aturan bareng sama anak. Nah, buat anak-anak yang Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah main medsos, sudah punya WhatsApp, sudah main Discord sekarang mungkin gitu ya, udah aneh-aneh lah anak saya. Saya banyak belajar dari anak saya tentang apa. Kita mulai lagi tadi sedikit, kita balik sedikit ya ke soal buat aturan digital tadi kan, soal bapak dan ibu yang mungkin sambil bekerja atau ibunya mau arisan pegang handphone di meja makan. Silahkan lanjutkan lagi Mas Banyu. Oh, sorry banget, aduh ini udah saya padahal double provider, tapi ternyata switch-nya kurang cepat ya ketika satu mati. Mohon maaf parents ya. Baik, yang tadi sudah saya sampaikan ya terkait dengan aturan digital ya, bagaimana kita bisa bersama-sama menegakkannya. Nah, berikutnya yang poin yang pentingnya lagi adalah bagaimana kita bisa mendampingi anak di dunia digital agar mereka tidak meninggalkan jejak digital yang buruk. Mereka mungkin ada yang sudah bermedia sosial, punya WhatsApp, punya Discord, dan lain sebagainya. Penting sekali untuk kasih ruang buat mereka berekspresi, tetapi kita harus awasi mereka dan kasih pagar buat mereka. Jangan sampai mereka kebablasan, meninggalkan jejak digital yang buruk, dan lain sebagainya. Nah, itu aturan yang kelima. 2 lagi. Yang keenam, yang penting juga tadi oleh kawan-kawan, sudah oleh Mbak Prita tadi sudah disampaikan juga terkait dengan screen time dan lain sebagainya. Kita penting juga untuk bisa memanfaatkan tools, fitur, atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengetahui, mendampingi anak di digital. Misalnya dengan aplikasi-aplikasi parental control. Tahu nggak sih aplikasi-aplikasi apa saja yang diinstal oleh anak-anak di HP mereka? Berapa lama sih mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut? Rating usia berapa sih yang mereka tonton? Berapa lama screen time-nya? Nah, ini penting untuk bisa kita pantau, apalagi
tadi juga banyak yang bilang kita sebagai orang tua tidak bisa 24 jam melihat anak gitu ya, melihat anak nontonin apa aja, main game apa aja. Oleh karena itu penting untuk memanfaatkan aplikasi parental control. Banyak contohnya aplikasi parental control. Nah, betul kali Ibu Grace tuh install Google Link, Family Link tepatnya ya, bisa pantau apa yang kita lakukan terhadap apa yang anak-anak lakukan di gadget mereka. Nanti saya akan tulis linknya di kolom chat juga untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait ini, termasuk tadi yang di video Kak Nucha sama Kak Aryo di depan tadi, bagaimana di Netflix kita juga punya fitur-fitur untuk parental control. Manfaatkan itu, jangan sampai kita nggak tahu Netflix di HP kita itu banyak sekali fitur-fitur gratis yang bisa kita pergunakan untuk mengetahui, mengendalikan, atau mengontrol penggunaan gadget anak-anak kita. Dan yang terakhir nih Kak Nucha, parents sekalian, jadilah role model digital. Jadilah teladan digital yang baik buat anak-anak kita. Kalau kita nggak pengen anak-anak kita merokok misalnya, tentunya kita nggak akan merokok dong. Ya, kalau anak-anak kita merokok, kalau kita merokok mau ngomong kamu jangan ngerokok ya nanti. Iya, kalau contohnya udah seperti itu mau gimana? Kalau misalnya kita mungkin yang Muslim pengen anak-anak rajin sholat 5 waktu, ya orang tuanya jangan belang betong juga gitu bahasa Jawanya ya, bahasa Sundanya belang bentong juga gitu, sholatnya ajak sholat bersama, termasuk dalam penggunaan teknologi digital ini. Yuk sama-sama kita kasih contoh ya, di meja makan jangan megang HP, ya udah kita tinggalin aja di kamar kalau makan di ruang, kalau lagi makan bersama di ruang makan. Jadi kita pun nggak terdistract. Berapa lama sih kalau misalnya kita main media sosial, ya kita kasih contoh juga. Apa sih yang kita posting, kasih contoh juga postingan-postingan yang baik, komentar-komentar yang baik. Jadi perilaku kita di dunia digital akan menjadi contoh juga buat perilaku anak di dunia digital. Ini penting parents sekalian, karena bagaimanapun apalagi anak-anak yang masih di bawah usia 10 tahun, mencontoh orang tua itu akan menjadi sesuatu yang lahiriah ya, yang secara alami akan mereka bawa. Kira-kira mungkin pengantar seperti itu, Kak Nucha, parents, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di belakang. Oke, terima kasih Mas Banyu. Nah, jadi tadi kalau aku rangkum ya, parents dan teman-teman semua, jadi ada 7 langkah menjadi orang tua melek digital ya. Kayak tadi pertama disebutkan soal bangun komunikasi yang baik dengan anak. Nah, ini juga pelajaran sebenarnya buat aku ya, ketika kita ngobrol sama anak, ya udah handphonenya ditaruh dulu gitu ya. Walaupun kadang-kadang kayak tadi tuh, mungkin kayak istrinya Mas Banyu, kita kan ada arisan nih besok, tempatnya di mana? Bentar dulu, Mama mau lihat dulu ini gitu kan. Nah, komunikasi yang baik itu sebenarnya juga nggak instan ya parents. Jadi tetap memang harus dibangun dari awal gitu, kayak connection-nya, eye to eye contact gitu ya. Kemudian juga jangan berhenti belajar, kayak misalnya Mas Banyu tadi sebutkan belajar justru dari anaknya gitu ya, banyak sekali aplikasi dan lain-lain yang memang belajar dari anaknya. Tapi di sini juga kita saling sharing, kayak tadi mungkin ada parents yang menyebutkan juga soal family link gitu ya, dan lain-lain. Itu banyak sekali cara untuk kita belajar soal literasi digital atau lebih bijak berdigital gitu ya. Dan kemudian buat aturan juga digital sama anak, ini sama halnya dengan dijelaskan oleh Mbak Prita Tias tadi. Nah, ini menarik nih penjelasan-penjelasan seperti ini, karena ada juga nih Mas, ternyata yang di kolom chat udah menanyakan soal Netflix for Kids. Nah, kayaknya nih kita setelah ngobrol-ngobrol sama Mas Banyu, boleh kali ya kita juga mau ngobrol-ngobrol dulu sesaat dengan Mas Ruben Hattari nih. Kita mau nanya-nanya soal dari sisi platformnya seperti apa nih digital parenting ini. Oke Mas Banyu, nanti kita akan ketemu lagi setelah sesi ini. Aku mau menyapa dulu nih Mas Ruben Hattari selaku Director of Public Policy Netflix Southeast Asia. Hai Nucha, halo parents. Halo Mas Ruben. Mas Ruben, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol dari sisi psikologi keluarga, psikologi anak seperti apa, terus dari Mas Banyu juga dari sisi teknologi. Nah, sekarang dari platformnya nih Mas. Karena ada pertanyaan dari parents di kolom chat juga nih terkait dengan Netflix for Kids. Jadi kemungkinan nih ya, gara-gara aku posting juga kemarin di Reels, aku bikin sama Aryo satu konten tentang
ternyata bisa loh kita membatasi tontonan anak-anak supaya tetap nih align dengan value keluarga seperti apa yang ada di Netflix. Nah mungkin Mas Ruben boleh menceritakan juga nih kalau digital parenting dari platform sendiri seperti apa sih? Silahkan Mas. Ya, thank you. Ini topik yang aku nih sangat passionate banget ya tentang digital parenting, karena kebetulan aku udah 9 bulan kerja di Netflix, tapi sebelumnya itu memang aku tuh besar di dunia teknologi ya. Dan kalau dengar cerita dari Nucha, dari Aryo, dari Prita, dan dari Mas Banyu juga, ini adalah aspek yang aku sebagai parent juga nih sangat peduli. Bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita itu bisa nonton tontonan yang layak ditonton gitu ya. Jadi waktu aku pindah ke Netflix 9 bulan yang lalu, aku tuh ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sempat ngobrol sama Aryo, sama Nucha juga, ini gimana ya caranya kita bisa membawa message yang lebih jelas. Jadi untuk teman-teman yang di Indonesia, penonton kita di Indonesia, terutama para parents, mereka kalau nonton-nonton film-film dan seri di Netflix, mereka itu lebih pede gitu ya. Nah, itu asal muasalnya. Nah, berapa bulan yang lalu kan kita sempat mengadakan FGD, itu Focus Group Discussion, dan itu aku tuh belajar banyak banget waktu kita melihat mengadakan Focus Group Discussion itu, dari parents, dari teman-teman yang hadir di sana. Dan yang menarik itu, oh ternyata nih aku nggak sendiri sebagai parents. Kadang-kadang tuh kita suka kecolongan gitu ya. Kecolongan dalam arti, oh kadang-kadang tuh kita lupa. Nah, anak kita itu nonton film-film tertentu atau seri-seri tertentu yang seharusnya kita mempunyai kontrol yang lebih kuat untuk mereka bisa menonton konten-konten tersebut. Nah, ternyata I feel good, I'm not the only parent that is actually going through that. Tapi kayaknya nih masih banyak PR kita sama-sama apa yang kita bisa lakukan. Nah, yang kedua, yang aku lihat itu ternyata ada fitur-fitur yang sudah lama ada di Netflix, kok kayaknya ini kurang disosialisasikan. Kayak ini PR kita semua, dan ini sebenarnya tujuan dan upaya dari session ini kita menjalankan sama Parent Talk, sama teman-teman, untuk kita bisa mendapatkan input. Sekarang itu fitur-fitur yang ada, apakah ini fitur-fitur yang cukup? Nah, waktu itu kita juga mengadakan FGD tersebut untuk mendapatkan feedback. Ya, nanti aku jelasin juga kenapa semangat dari Netflix itu selalu membuat fitur-fitur, selalu membuat produk with the consumer's mindset in mind. Dan dalam konteks ini, yang kita ingin tahu sebenarnya feedback dari parents itu apa aja sih yang kita bisa lakukan. Nah, ini adalah tujuannya. Nah, kenapa sekarang Netflix itu peduli tentang fitur seperti parental control? Kita tuh punya kalimat kerennya kita sebutnya safety by design. Ya. Tapi safety by design itu sebenarnya dari hulu sampai hilir, di mana kita melihat platform kita. Tadi kita sempat membahas, kita sering menjalankan FGD untuk kita mendapatkan feedback dari teman-teman, dan kita sadari dari feedback itu pun yang kita sadar dari FGD tersebut, ternyata digital parenting dan saya mau quote Mbak Prita ya, digital parenting itu jenis-jenisnya, tipe-tipe parents yang mungkin mereka melek secara digital, itu aja udah berbeda-beda gitu ya. Tentu kita semua mempunyai aspirasi bagaimana kita bisa menjadi digital mentor ya. Tapi kadang-kadang kita kan juga luput ya. Kita kadang-kadang juga lupa. Dan tujuan dari kegiatan seperti ini adalah bagaimana kita bisa rebuild awareness kita sebagai parents untuk kita bisa memastikan, oh ternyata fitur-fitur itu ada dan kita bisa terus melek sebagai digital parent. Nah, kita juga waktu itu melakukan melakukan riset juga, dan banyak yang menarik juga ya, ternyata temuan-temuan kita. Kalau tadi Mbak Prita ada 3, ya kita juga menemukan ada 3 jenis orang tua ya. Yang pertama itu orang tua yang pedagogis, yang menghargai teknologi dan pembelajaran untuk anak-anak mereka. Ada orang tua yang mengontrol semua tontonan anaknya ya. Dan ada juga orang tua yang mengedepankan kebebasan. Jadi anaknya mau nonton apa aja, lo terserah deh, lo bisa nonton apa aja ya. Dan ini mereka bisa membuat pilihan tontonan mereka sendiri. Nah, dari hasil riset tersebut yang menarik, Netflix menyadari bahwa kami perlu memberikan perhatian lebih ke dalam pengembangan produk kami, terutama agar konsumen kami seperti teman-teman di sini, para parents di sini bisa menikmati konten dengan level keamanan dan keberagaman yang sesuai dengan preferensinya masing-masing. Nah, ini yang sangat penting ya, karena kita sebagai platform, kita mempunyai batasan-batasan tertentu
Tapi alangkah baiknya untuk memastikan anak-anak kita nonton konten-konten, title-title yang sesuai, kita juga butuh bantuan parents-parents. Dan kita memberikan flexibility atau kebebasan tersebut dengan menggunakan parent control tersebut, karena kita lihat, oh ternyata tuh parents itu sangat beda-beda, dan kita bisa menyesuaikan apa parents. Jadi saya gitu ya, misalnya, saya itu pingin anak-anak saya itu bisa nonton title-title tertentu atau age limit tertentu. Nah, itu semuanya tentu bisa disesuaikan di produk-produk di fitur-fitur yang sudah ada di Netflix. Nah, tentu jenis-jenis fitur parental control itu sangat beragam ya. Tadi aku lihat sempat bumper yang tadi Aryo buat gitu ya. Gimana ya caranya kita bisa mengatur parental control? Tentu dari aplikasi itu langsung bisa. Ya, kalau kita mau nontonnya lewat smart TV kita, lewat devices kita sebagai mobile devices juga. Tapi juga ada kita bisa mengaturnya yang lebih rinci dan lebih detail lagi lewat website-nya kita. Ya, jadi kita bisa mengakses netflix.com, para parents gitu bisa mengatur profil-profil yang disetting untuk anak-anak tertentu itu mau untuk age group berapa saja. Saya kasih contoh. Aku punya anakku Lula dan Galan, satu 10 tahun dan satu 6 tahun. Mereka itu punya profil-profil sendiri dan aku sebagai orang tua, aku yang membuat profil-profil mereka. Ya. Dan profil mereka itu sudah disesuaikan dengan age bracket-nya mereka. Jadi kalau misalnya apa yang dimasuk ke profil Lula yang 10 tahun sekarang dan apa yang dimasuk ke profil Galan yang sekarang 6 tahun, itu konten-konten yang mereka tonton itu sangat berbeda. Jadi itu sudah disesuaikan kembali. Nah, itu adalah profil yang setting yang mengenai profil-profil. Tapi di luar itu ada juga yang kita sebut mengenai maturity ratings atau klasifikasi mengenai terkait umur. Di Netflix itu kita sangat mendepankan mencoba untuk memberikan informasi yang cukup detail mengenai title yang dilihat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya aku mau menjelaskan apa ya, misalnya ada title yang seperti Boss Baby, gitu ya, atau seperti Stranger Things. Oh, mungkin Stranger Things bukannya karena itu nggak bisa ditonton di kids profile ya, tapi konten-konten yang lain itu secara spesifik nanti akan ada satu rating, tapi jenis-jenis topik yang akan dilihat di setiap title itu apa saja, dan itu dipaparkan sebelum kita nonton konten tersebut. Nah, itu adalah caranya kita mendepankan informasi yang ada sebelum anak-anak kita bisa menonton konten yang ingin dilihat. Nah, itu yang kedua. Nah, yang menarik juga, ini kadang-kadang ini apa ya, mungkin tips and tricks ya sebagai orang tua ya. Karena kita kan tadi kan yang sudah saya sampaikan, kita kan sebenarnya bisa masuk dan bisa masuk lebih rinci lagi lewat platform netflix.com untuk melakukan setting-setting tertentu. Tadi Aryo udah jelaskan membatasi judul-judul tertentu. Ini cukup menarik karena example yang tadi digunakan oleh Aryo, dia bilang anak gue nggak mau nonton Goosebumps. That is the exact same title yang anak aku nggak mau nonton juga, Cak. Jadi mereka tuh kadang terutama Galan tuh takut, aduh, Dad, nggak mau nonton ini Goosebumps. Jadi kita sebagai parents kita bisa masuk ke dalam portal netflix.com dan kita bisa masukin judul-judul tertentu yang anak kita misalnya nggak mau nonton, dan itu bisa dilakukan. Ya. Ada juga sering pertanyaan, kalau misalnya anak kita itu biar anak kita itu nggak bisa nonton title tertentu gitu ya. Jadi misalnya kan kita tadi ngomong tentang profil gitu ya. Profil kan bisa didirikan oleh profil yang dewasa, misalnya untuk mamanya dan ayahnya, terus anak-anaknya. Kadang-kadang kan kita punya anak yang kadang-kadang suka bandel gitu ya. Mereka masuk ke profil orang tuanya dan iseng-iseng mau nyoba nonton film title yang misalnya klasifikasinya itu udah jelas-jelas untuk orang dewasa. Nah, kita sebagai orang tua, kita juga bisa memasang yang disebut sebagai pin control. Ya, jadi itu adalah pin yang dimasukkan untuk nonton film-film atau seri-seri yang bukan tujuannya itu untuk anak-anak. Nah, jadi itu kita bisa memberikan mekanisme tersebut. Dan yang terakhir ya, mungkin yang final hack-nya ya, ada misalnya kita sebagai orang tua, kita juga bisa lihat sebenarnya tuh history atau riwayat film-film yang anak kita sudah lihat itu
jenis-jenisnya, mereka itu punya kecenderungan nonton title-title seperti apa, itu semua bisa dilihat. Dan itu bisa dilihatnya lewat history playback-nya yang ada di netflix.com. Nah, ini sebenarnya fitur-fitur yang cukup banyak. Kadang-kadang, again, kita sebagai orang tua, oh ternyata kita lupa. Ini ada fitur-fitur yang menarik, tapi kadang-kadang kita tidak pernah memanfaatkannya. Dan tujuan sesi seperti yang kita lakukan hari ini bersama teman-teman Parent Talk, dan nanti akan ada sesi-sesi yang lebih banyak lagi yang kita akan lakukan Netflix, dan mudah-mudahan dengan Mbak Prita dan Mas Banyu dari ICT Watch, kita ingin memberikan edukasi, building awareness juga untuk teman-teman sebagai pelanggan Netflix. Fitur-fitur ini ada gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ke depannya, kita tentu berharap kalau misalnya semua, terutama orang tua yang melihat konten Netflix gitu ya, anak-anaknya menonton acara kita di Netflix, kalau misalnya ada topik-topik atau film-film yang menurut kalian teman-teman tuh, oh nih kayaknya ratingnya atau klasifikasi ini sedikit meleset, ya, tidak sesuai dengan yang ingin di ekspektasi orang tua tersebut. Nah, semua itu juga bisa dilaporkan ke kami. Jadi lewat portal yang tadi aku sudah sampaikan, yang netflix.com, kalau parents di sini menemukan masalah terkait klasifikasi rating yang tidak sesuai, silahkan laporkan di atas platformnya kami. Itu ada fitur yang disebut report a problem. Nah, semua laporan itu akan kita baca, akan kita simak, dan akan kita lihat dan kita sesuaikan kembali apakah benar ini misklasifikasi atau rating. Yang kita ingin pastikan adalah tujuannya Netflix itu sebenarnya we're here to entertain the world, ya. Tapi tujuannya kita juga ingin lakukan karena kan platform kita ini secara masif digunakan setiap umur yang sangat berbeda dari dewasa sama anak kecil. Jadi kita mempunyai obligation, kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan yang teman-teman tonton dari parents sampai anak-anaknya itu sesuai umur dan sesuai klasifikasi. Nah, kami menyadari sebenarnya film konten seri yang edukatif merupakan sebenarnya itu sarana yang sangat bermanfaat untuk mengajari teman-teman dengan perspektif yang berbeda. Kita juga menyadari ternyata parents itu sangat beragam, ya. Saya ingin mengingatkan kembali, kita sebagai platform streaming platform seperti Netflix, kita tuh sangat berharap bisa terus bekerja sama dengan para parents, selalu mendapatkan dukungan parents untuk satu, kontrol yang terhadap untuk menggunakan platform kami itu ya tentu di tangannya parents, tapi kita ingin mendapatkan feedback terus dari produk kita untuk memastikan fitur-fitur yang ada di platform kita itu selalu bisa digunakan dan bisa memberikan kontrol yang lebih besar untuk orang tua. Nah, mungkin singkat kata dari saya, kita ini dalam bulan ke depan ini kita akan, saya jujur excited banget ya, kita banyak film-film juga yang nanti kita akan tayangkan juga di bulan Juli ini yang baru kita rilis di platform kita. Ada yang judulnya The Sea Beast, Kung Fu Panda, my favorite title juga, The Dragon Knight, Oggy and the Cockroaches, The Next Generation. Nah, kita juga berharap parents-parents di sini bisa menonton title-title ini secara PD, dan anak-anaknya tentu bisa menikmati title-title ini dengan secara aman dan nyaman juga. Dan tentu untuk yang terakhir, harapan saya sih parents-parents di sini bisa terus melek digital. Mungkin itu saja dari aku, Ca. Satu lagi ya, mungkin kalau misalnya ngomong kayak gini kayak kurang afdol, kayak harus dilihat videonya, fiturnya tuh apa aja sih? Mungkin kalau misal bisa ditayangkan, para parents di sini mungkin bisa lebih paham apa sih yang dimaksud dari ini. Thank you. Oke, baiklah. Kalau gitu kita langsung tonton aja video yang dimaksud oleh Mas Ruben. Oke, baiklah. Itu tadi penjelasan ya yang
membantu penjelasan dari Mas Ruben tadi, tapi udah dalam bentuk visual, mudah-mudahan udah lebih jelas ya buat parents semuanya. Menurutku keren banget. Jadi semua pemaparan Mas Ruben tadi itu dijadikan dalam satu video yang memang sebenarnya banyak banget Mas Ruben yang komen pada saat aku posting reels tersebut gitu ya, terkait dengan parental control, banyak banget yang ternyata nggak tahu kalau ada fitur-fitur seperti itu di Netflix gitu. Padahal sehari-hari nontonnya Netflix gitu, anak-anak juga nontonnya Netflix, tapi kok bisa nggak tahu gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali pesan atau message atau informasi dari parental control yang belum nyampe ke parents. Jadi terima kasih banyak parents yang udah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan bisa belajar banyak. Abis ini langsung diaplikasikan ya di apa namanya account Netflixnya masing-masing yang ada di rumah gitu ya. Langsung dipindah-pindah tuh ya, dipencet-pencet segala macam biar lebih aman gitu ya. Dan sekarang kita mau langsung masuk ke sesi Q&A. Ini karena dari tadi kita udah ngobrolin dari berbagai perspektif ya, dari Mbak Prita, sisi psikologisnya seperti apa, kemudian dari sisi Mas Banyu juga, dari pengamat teknologi, dan kemudian dari Mas Ruben dari sisi platformnya seperti apa. Nah, di sini sudah banyak pertanyaan ya, baik di kolom chat maupun di kolom Q&A, tapi aku utamakan yang masuk ke dalam kolom Q&A. Dan juga teman-teman yang ada di YouTube, ya silahkan dituliskan pertanyaannya, formatnya kayak namanya siapa, lokasi di mana, dan juga pertanyaannya buat siapa. Oke? Baiklah, ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Ivo Nurjana. Oke, mau tanya ke Mas Banyu nih, bagaimana cara yang benar menjelaskan tentang kerjaan kita ke anak, yang mana kita harus terus-terusan megang laptop atau HP. Nah, ini mungkin yang terutama juga yang content creator katanya gitu ya, benar-benar kan posting ya, terus balas DM dan lain-lain, tapi nggak ada yang sama semua pekerjaan juga seperti itu ya, Mas. Nah, itu gimana nih cara menjelaskannya? Mungkin nanti boleh ditambahkan juga oleh Mbak Prita ya, Mbak ya. Silakan Mas Banyu. Oke, gini sebenarnya agak emang tricky ya ketika kita anak kita juga tidak bisa melihat langsung nih ke Bu Ivo ya. Mama Ivo nih, yang apakah kita bisa lagi kerja, apalagi main game, apalagi scrolling TikTok atau scrolling IG gitu. Tapi yang bisa kita lakukan paling tidak, sometimes kita harus sempatkan waktu untuk ngajak anak ketika kita kerja. Ya. Saya berapa kali misalnya kayak gini, webinar seperti ini misalnya, saya ajak nanti ikut ya kalau misalnya materinya masih sedikit relevan, related, atau misalnya terkait dengan anak, duduknya sebelah Bapak, lihat, nggak usah sampai habis, bosen kalau sampai habis misalnya, tapi at least dia lihat bahwa oh bapaknya memang lagi kerja seperti itu. Atau misalnya ketika saya juga suka bikin desain atau apa gitu ya untuk postingan saya liatin ke anak nih pakai Canva bareng, kadang-kadang saya tanya juga, kamu pernah pakai Canva nggak, belajar apa nggak untuk ngedesain dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang pun saya belajar dari anak-anak saya, mereka pakai aplikasi yang tidak saya pakai, Discord, Wattpad gitu ya, itu kan aplikasi yang tidak saya pakai. Jadi balik lagi ke bangun komunikasi tadi, buka trust, buka bonding, buka keterbukaan dengan anak, sama-sama yuk aktivitas ini kita terbuka saja. Memang tentunya tidak seterbuka itu juga ya, nggak semua anak harus tahu kerjaan kita, tapi paling tidak anak kita menyempatkan diri untuk mengajak anak mengetahui aktivitas digital kita. Itu sih kalau dari saya, Kak Nucha. Mungkin bisa tambahin nih Mbak Prita nih yang dari sisi psikologinya. Silakan Mbak Prita, gimana nih jelasinnya nih? Ini baru banget kejadian ya, Mbak Ivo dan parents semua. Baru banget nih anakku kayak, Mama ngapain sih ngeliat HP terus? HP-nya lebih bagus daripada aku ya gitu ya, kayak kalau mama lihat HP berarti mama nggak sayang aku. Nah, emang anak-anak itu kan cenderung membentuk belief dari apa yang dia lihat. Beliefnya kadang-kadang false belief gitu ya, belief yang salah gitu kan. Nah, cuman tadi aku setuju banget nih sama Mas Banyu kalau anak itu nggak bisa cuman kita larang, mama lagi kerja jangan ganggu gitu ya, tapi mereka butuh untuk dilibatkan sehingga mereka ngerasa oh aku cukup penting ya untuk diceritain mama tentang kerjaannya gitu ya. Jadi kalau aku Mbak Nucha sampai aku liatin, kalau ini nih namanya mama chat gitu ya. Chatnya bukan ditunjukin chatnya, tapi supaya dia tahu bahwa yang namanya chat itu kerja gitu. Nah sampai di satu waktu kayak dia bisa bedain gitu. Berarti kalau mama ketik itu mama kerja, tapi kalau mama gini itu mama belanja gitu. Sampai dia bisa bedain gitu. Berarti itu mama main katanya.
Jadi ya nggak apa-apa, emang kita perlu pelan-pelan jelasin ke anak itu secara real sebenarnya apa yang sedang kita kerjakan. Nah, tapi kita perlu tetap punya waktu special time yang gadgetnya ditaruh gitu. Oke, nah gitu ya Ibu Ivo, bisa dijelasin. Kalau begini scrolling Mama belanja, kalau begini Mama lagi kerja nih, lagi chat gitu ya. Tapi perlu dijelaskan gitu ya. Jadi mungkin apa yang anak-anak lihat juga jangan ketika orang tua cuma lagi kerja aja gitu, atau misalnya lagi ngomel, lagi marah doang gitu kan. Tapi juga ajak anak-anak, libatkan anak-anak selalu dalam hal-hal yang positif, yang bahagia, yang main, yang tanpa gadget tadi gitu ya. Jadi anak-anak juga belajar ada saatnya ibu atau bapak begini, tapi ada saatnya bapak atau ibu tuh di sisi yang lainnya. Oke, baiklah, pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Masyrifah di Surabaya. Baru tahu kalau Netflix bisa buat anak juga. Belum pernah langganan Netflix. Apakah ada langganan reguler atau langganan khusus untuk parents and kids? Nah, ini pertanyaan buat Mas Ruben. Bisa digarap nih, Mas. Belum pernah berlangganan Netflix, silakan. Wah, ini langsung harus digarap ya. Mungkin abis session ini kita berharap langsung ibu ini langsung langganan ya. Jadi semua pelanggan Netflix itu yang masuk itu harus dewasa. Ya, dan kita bersyukur kalau di Indonesia itu ya tentu kita bisa berlanggan lewat kartu kredit, tapi sekarang kita bisa berlanggan lewat GoPay, atau kita sekarang punya kemitraan yang kita baru jalankan juga bersama Telkom dan Telkomsel gitu ya, dan itu bisa dilakukan secara bundling. Tapi pada intinya siapapun yang ingin berlangganan Netflix itu harus berlangganan yang cukup umur, orang tuanya terlebih dahulu. Dan orang tua tersebut yang akan memberikan akses terhadap anak-anaknya. Jadi dalam konteks saya, tadi saya yang berlangganan, saya akan membuat profil-profil, dan setahu saya itu hanya bisa membuat sampai 5 profil ya, dari satu akun ya. Dan kalau aku itu punya profil untuk saya, untuk istri saya, kadang-kadang kalau dia pengen nonton K-drama gitu, dan kedua anak saya gitu yang umurnya berbeda. Jadi pada intinya sekali lagi itu harus orang tuanya yang membuat profilnya, dan profil tersebut itu nanti bisa dialokasikan untuk anak-anaknya. Semoga menjawab. Oke, thank you Mas Ruben. Nah, ini pertanyaan juga datang dari YouTube kita, dari Ibu Dian di Madura. Pertanyaannya untuk Mbak Prita nih, Mbak. Bagaimana memberikan pemahaman kepada anak yang selalu membandingkan dengan temannya? Misalnya, temanku kok boleh nonton drakor, atau temanku kok boleh punya Instagram sendiri. Nah, silahkan. Gimana nih Mbak Prita? Aduh, ini pertanyaannya paling susah nih kayaknya ya. Nah, jadi gini nih, pertama parents yang perlu kita pahami adalah usia anaknya nih gitu ya. Sebenarnya masuk di usia 4 tahun ke atas, sampai atas-atas terus, ini nih kehadiran teman, influence teman ini seringkali jadi lebih menarik gitu ya. Dia mulai terbuka gitu matanya, ternyata keluarga tuh aturannya beda-beda ya, kirain sama semua gitu kan. Nah, di sini tantangan dimulai. Jadi kita paham dulu bahwa dia nggak bermaksud membandingkan, tapi emang menarik banget nih influence dari teman-temannya. Terus kedua, tetap tadi kan di quote yang aku sampaikan bahwa untuk jadi efektif parent itu yang paling penting modalnya adalah empati gitu ya. Jadi kita tanya aja dulu ke anak, emangnya temanmu cerita apa sih tentang itu gitu ya. Jangan langsung aduh apaan sih anak umur 7 minta drakor gitu ya. Tapi diempatiin dulu. Emang siapa yang cerita gitu? Dia ceritanya gimana? Emang berapa lama dia nonton? Serunya gimana gitu ya. Nah, yang ketiga baru deh kita diskusikan ya. Misalnya nih kayak anakku udah mulai minta nih, "Mah, temenku main games A B C D E gitu ya. Kok aku nggak boleh?" gitu. Udah habis ditanyain, ya katanya seru gini-gini, baru diskusiin pakai wheels of choice tadi bisa. Kira-kira selain games itu yang memang belum sesuai sama umurmu, berarti kamu tuh sebenarnya pengen main games ya, pengen kayak naik level. Nah, kalau kita empati, kita jadi tahu apa yang sebenarnya paling dicari sama anak. Dia tuh pengen naik levelnya gitu kan, misalnya bukan harus games itu. Baru deh kita masuk, kita cari kira-kira games apa ya yang simple-simple aja, yang cocok untuk umur 7 tahun, tapi tetap dapat nih dia, dan dia tetap ngerasa nggak cupu. Nah, ini yang kita perlu pahami, bahwa anak itu juga perlu kita dukung pelan-pelan, cara ngomongnya gimana nih ke teman-temannya. Kalau dia sendiri nggak
cuman dia nih yang nggak main atau nggak nonton itu. Kita perlu ajarin juga cara ngomongnya biar dia nggak kayak jadi dikucilkan gitu ya sama teman-temannya gitu kira-kira. Oke, ini agak pelik ya persoalan akun sosial media gitu, apalagi mungkin anak-anak yang udah lumayan preteen gitu ya, kayaknya ada kebutuhan secara sosial gitu kan. Nah, ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin kita mau bertanya ke Mas Banyu ya, dari Ibu Tika di Jakarta. Ini pertanyaan dari YouTube. Anak saya kelas 9 ya, punya second account Instagram yang mamanya nggak boleh follow. Tapi diam-diam saya follow dari second account saya. Jadi second account ketemu second account, oke? Nah, katanya hanya untuk memantau. Nah, salah atau enggak ya, Mas? Sebaiknya bagaimana? Silahkan, Mas Banyu. Pelik ya. Buat saya sih itu sah-sah saja ya. Karena apa? Bagaimanapun, seperti kita di kehidupan nyata, kita pun harus kejaga keselamatan anak di kehidupan dunia mayanya. Jadi, dan sama juga di dunia nyata pun kita ngasih ekspresi kebebasan anak. Nggak setiap kali mereka bermain sama teman kita ngintilin juga gitu ya. Tapi juga sama di dunia maya pun kita nggak harus selalu ngintilin, istilahnya tuh kasih komen lah, nasihatin nggak selalu, tapi kita pantau jangan sampai mereka terjerumus. Jadi buat saya pribadi, saya nggak tahu nih dari pendekatan psikologi, buat saya pribadi itu ada saya terus itu ke hak orang tua ya untuk bisa memantau aktivitas anak dalam bentuk apapun. Asal memang balance tadi gitu ya, bukan hal istilahnya membuat kerangkeng buat si anak ya, membatasi gerak anak, tetapi lebih ke arah menjaga keselamatan anak. Itu sih mungkin nggak bisa. Oke, kalau dari sisi psikologi gimana Mbak, boleh tahu dong? Sebenarnya saya kadang ibu sama saya kadang anak, ini gimana nih? Ini agak cross boundaries nggak sih dari anaknya gitu? Oke, aku setuju banget ya sama Mas Banyu bahwa bagaimanapun sampai anak memasuki usia dewasa, itu tuh otoritas tuh sebenarnya tetap ada di tangan orang tua. Tinggal jangan gengges gitu ya, jangan kalau anaknya posting, ntar di depan keluarga kita komenin, tadi kamu ngapain sih gitu aja di posting gitu ya. Jadi amati aja, jaga, lihat ini kira-kira masih on track nggak nih gitu ya. Tapi jangan gengges, jangan kepo mulu sama anak, jangan ditanya-tanyain, jangan di komen di rumah juga jangan di komen gitu ya. Jadi diliatin aja. Nah nanti kalau emang udah melanggar atau kita kayak udah nggak seharusnya nih, nah ini baru kita masuk lewat family meeting gitu ya, lewat ngobrol pura-pura nggak tahu gitu kan. Nah ini seninya beda lagi nih, tapi nggak apa-apa sih menurut aku, dipantau aja tapi jangan terlalu dikepoin gitu. Oke, baiklah. Mas Ruben pengen tanya juga dong, penasaran. Ini kan Lula udah umurnya 10 tahun, udah menuju pertemanan yang mungkin sudah punya sosial media. Apakah ada pengalaman nih terkait dengan privacy atau parental control seperti apa sih dari Mas Ruben dan juga Teh Keke itu untuk untuk Lula gitu yang udah menuju preteen ini? Ini menarik banget ya, karena aku juga baru sadar ternyata tuh aku salah satu orang tua yang langka di kelasnya dia, yang belum membolehkan dia megang handphone atau punya handphone, let alone dia nggak punya sosial media juga ya. Kenapa kita cukup strict mengenai itu? Karena kan sebenarnya platform-platform sosial media itu mereka mempunyai batasan umur juga kan. Ada beberapa platform sosmed yang besar itu mereka hanya bisa menggunakannya 13 tahun ke atas, dan aku yakin mereka punya alasan yang kuat kenapa harus 13 tahun ke atas gitu ya. Nah, samanya juga Netflix gitu. Kita juga punya aturan main yang cukup strict. Orang-orang yang bisa mendaftar di platformnya kita itu harus dewasa, harus mempunyai ya rekening bank atau rekening kredit card untuk itu, dan kita juga percaya itu ya alasannya juga cukup kuat gitu. Dan untuk kita sih, aku dan Keke gitu ya, kita tuh sebagai orang tua kita melihat sebenarnya ya tadi sepakat ya sama Mbak dan Prita juga ya, sebenarnya kita sebagai orang tua harus yang punya full control-nya juga. Full control-nya itu satu, memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada di atas platform. Tapi yang kedua itu ya tadi Prita juga jelasin, jangan gengges-gengges banget lah ya kan. Kita sebagai orang tua kita juga harus tahu batasan mainnya juga mereka. Mereka pasti punya
ketertarikan atau mereka punya curiosity yang sangat tinggi ya. Dan kita sebagai orang tua, janganlah kita membatasi itu. Tapi making sure that their safety is number one priority, itu menurut aku yang sangat penting untuk kita sebagai orang tua. Yes, benar banget Mas Ruben. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Bisa dijawab mungkin buat ketiga narasumber kita ya. Bagaimana cara kita sebagai orang tua mengajarkan anak melek digital dan teknologi, tapi tidak ketergantungan dengan gadget. Nah, ini tadi yang Mas Ruben juga cerita nih, terkait dengan digital dan teknologi, tapi anak belum dikasih gadget. Nah, ini nih sebenarnya. Mungkin Mas Ruben silakan deh menjawab lagi nih. Gimana caranya buat mengajarin anak supaya melek digital, tapi nggak ketergantungan. Wah, ini susah banget ya. Mungkin jawaban aku itu bukan jawaban yang tepat juga ya, tapi memang pengalaman aku sih praktikal ya. Aku satu cukup strict ya untuk kalau masalah gadget dengan anak-anak itu. Walaupun aku kerja di teknologi, I have a very strict screen time hours yang mereka bisa nonton berapa jam, hanya nonton di weekend. Tapi yang menarik buat aku baru ngomongin hal ini sama kakak gini ya. Kayaknya untuk anak-anak kita, terutama Lula yang udah 10 tahun untuk benar-benar mendapatkan gadget, aku pingin dia benar-benar berusaha untuk mendapatkan gadget pertamanya. Kenapa itu penting? Karena dia bisa benar-benar menghargai bagaimana dia bisa menggunakan gadget tersebut, dia bisa responsible terhadap gadget tersebut, dan kalau misalnya ada apa ya, dia menggunakannya tidak selayaknya dia menggunakannya, aku mau dia tahu, aku tuh sebagai orang tua bisa mengambilnya kapan saja loh, ya kan? Jadi mungkin itu pemikiran dari aku, mungkin itu berbeda dengan pemikiran parents yang lain di sini. Ya, aku juga ingin dengar sih jawabannya mungkin dari Prita dari Banyu yang anaknya udah lebih besar. Oke, silakan Mas Banyu. Oke. Ya. Ini memang pertanyaan yang menarik ya, pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan parents gitu. Buat saya sih satu kuncinya balance ya. Bagaimana balance itu kita sebagai orang, bukan anak. Kita sebagai orang tua meluangkan waktu untuk bersama anak di dunia nyata. Itu sekarang agak-agak ini loh ya, kadang-kadang kita butuh me time, bapaknya baru pulang kerja capek, ibunya juga ngurus rumah misalnya capek, butuh me time dengan kita sendiri beraktivitas di depan HP gitu ya, bermain depan HP. Nah, ini yang harus kita dorong bahwa kita juga yuk bangun aktivitas bersama anak di dunia nyata. Buat saya itu penting banget. Role model saya sebenarnya Mas Ruben sama Kak Nucha dan Kak Aryo. Jadi kalau parents follow ya Ruben Hatari dan Nucha dan Segario gitu ya, walaupun itu hanya secuplik kehidupan mereka, tetapi itu bisa kelihatan banget balance-nya gitu ya. Kemarin ya Kak Aryo ngajak ke mall, ngajak ke kolam renang gitu, Mas Ruben dengan Lulanya yang diajak berolahraga gitu ya, mengikuti hobi bapaknya. Buat saya itu something yang kadang-kadang mungkin di sekitar saya pun nggak banyak loh orang tua seperti itu yang benar-benar meluangkan waktunya totally untuk mendampingi anak di dunia nyata. Ya. Jadi benar-benar ngajak main full gitu. Kadang-kadang ngajak main tapi sambil megang HP. Tadi juga ada yang curhat gitu. Bapaknya disuruh jagain anaknya tapi nggak pernah bisa lepas dari HP. Nah itu gitu ya. Itu banget. Jadi yuk sama-sama parents kita belajar, bukan belajar istilahnya ngajarin anak, tapi belajar buat diri kita sendiri untuk bisa meluangkan waktu dengan hati kita buat anak benar-benar di dunia nyatanya. Jangan hanya ya kita ngomong doang, tetapi kita sendiri tidak bisa meluangkan waktu buat anak. Itu sih kalau dari saya. Betul, iya. Terima kasih Mas Banyu. Mbak Prita, silakan nih. Closing statement pas banget Mbak Prita terakhir. Oke, iya menurutku ada dua sih tantangannya. Tadi kalau pertanyaannya gimana biar melek digital tapi nggak ketergantungan. Yang pertama konsistensi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kayak Senin sampai Rabu konsisten banget nih, sejam diingetin. Ntar Kamis sampai Sabtu kitanya pusing, udahlah bablas nggak apa-apa 2 jam. Anak tuh bingung, anak bisa bentuk behavior, anak bisa tahu aturan, bisa menahan diri itu kalau aturannya konsisten gitu ya. Jadi konsistensi. Nah yang kedua adalah bantu anak cari solusi. Kadang-kadang yang suka gemes kalau orang tua yang udah nggak usah nonton, yang penting nggak usah nonton. Nah tadi ada juga parents yang ini, tapi anaknya bosen, gimana dong? Nah
bantu anak untuk cari solusi. Kira-kira kalau kamu bosen, papa mama lagi kerja, apa aja nih yang bisa dilakukan selain nonton. Nah, ini didiskusikan pas lagi semuanya adem gitu ya. Jadi ya balik lagi, solusinya juga kadang-kadang kan anak dia milih nonton, dia milihnya nggak sengaja, terus pas kita lewat kita lihat kenapa nonton beginian gitu ya, kita marahin, kok kayak gini yang kamu pilih, padahal dia juga tahu itu. Nah, makanya si parental control yang tadi Mas Ruben jelasin, ini sebenarnya salah satu alternatif membantu anak cari solusi biar nontonnya nggak kemana-mana gitu sih, Mbak Nucha. Oke, Mbak Prita, terima kasih banyak Mas Banyu dan Mas Ruben, terima kasih banyak. Jadi dari pertanyaan tadi ini sesi Q&A kita, aku mau mengumumkan ada 2 pemenang loh untuk pertanyaan terbaik. Selamat untuk Ibu Dian Ekawati Suryaman dan juga Ibu Ivo Nurjana. Yes, kita ucapkan selamat buat keduanya yang udah memberikan pertanyaan terbaik gitu ya, yang ada dari YouTube dan juga teman-teman yang ada di Zoom webinar malam hari ini. Nah, oke, baiklah. Kalau gitu sesi Q&A-nya sudah selesai, tapi kita masih mau bagi-bagi hadiah 1 kali lagi, masih akan ada quiz ya. Ini masih pada di sini nggak teman-teman semuanya? Coba disiapkan dulu jari dan jempolnya ya. Akan ada 1 pertanyaan saja. Ini yang tersisa malam hari ini, oke? Pertanyaannya gampang. Masih mau menjawab kan tentunya, cepet-cepetan kayak tadi ya, 1 kali lagi. Pertanyaannya adalah apa saja yang bisa dilakukan orang tua untuk menerapkan fitur parental control bagi anak. Oke, jika tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Ruben, pasti tahu jawabannya ya. Gimana saja, apa saja yang bisa dilakukan orang tua untuk menerapkan fitur parental control bagi anak ya. Atau mungkin lihat dari reels aku juga ada tuh gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua supaya bisa menerapkan fitur parental control. Oke, apakah sudah ada yang bisa menjawab teman-teman di kolom chat? Silahkan. Tahu nggak apa aja? Misalnya kayak akun nih, tadi kan ada cuplikannya sekejap ya. Kayak ada membuat apa tuh, profil-profil lah gitu ya. Ada yang foto ganti-ganti gitu ya. Coba-coba ini ada jawaban yang hampir mendekati benar. Ayo yang lainnya coba. Yang kali ini jawabannya agak lebih slow nih. Mungkin tadi mikir lagi Mas Ruben tadi ngomong apa ya. Atau mungkin ada yang lihat ke Instagramku di Reels ada ngebahas ini juga. Yang tadi di awal video gitu ya. Silahkan. Apa saja yang bisa dilakukan orang tua atau kita untuk menerapkan fitur parental control untuk anak. Oke. Apakah kita sudah bisa menemukan jawabannya dan pemenangnya? Oke, ini kayaknya jawabannya belum lengkap-lengkap nih ya, cuman beberapa hal, tapi apakah ada yang sudah mendekati jawaban paling benar? Bagaimanakah? Jadi nanti kalau ada nama pemenang yang aku sebutkan, ya akan dikontak oleh tim Parent Talk, atau kalian juga boleh reach out tim Parent Talk untuk bilang bahwa saya menang nih, gitu ya. Dan kita akan minta alamat pengiriman hadiah, oke? Baiklah, jadi nama pemenang yang udah hampir banget ya mendekati benar gitu ya. Oke, di sini udah aku sambil lihat nih jawabannya masih banyak yang jawab nih. Kita masih mau kasih waktu dulu mungkin? Ada yang mau kasih waktu dulu sesaat atau mau langsung kita pilih saja yang paling benar jawabannya? Oke, sebentar. Nih apa? Ayo, siapa nih? Ada jawaban yang paling hampir benar nih, soalnya perdebatan tim panitianya ya lumayan nih. Agak kisruh nih, ada yang di sini, ada yang di sini. Ayo. Oke, aku akan umumkan. Mungkin teman-teman udah di-lock jawaban pemenangnya. Oke, baiklah kalau begitu aku ucapkan selamat untuk Suraya Adila. Yeay! Ini yang jawabannya paling mendekati yang paling tepat. Jawabannya nih, Netflix control, ada parental control pin, pilih profil anak, ketentuan usia anak, dan pilih kategori film. Nah, ini selamat buat pemenangnya. Yeay, masih ada di sini ya. Jadi tenang aja, masih akan di reach out nanti ya oleh tim Parent Talk atau
Suraya Adila juga boleh reach out kita ya, akan dikirimkan sesuatu nih dari tim Parent Talk. Oke, baiklah, itu dari tadi ya, kita dari jam 7 udah belajar banyak dari macam-macam hal soal parental control, bagaimana kita bisa melek digital sebagai orang tua, tapi juga bisa menjaga anak-anak kita gitu ya sebagai keluarga. Jadi aku juga sebenarnya pro dengan yang namanya digital, screen time, dan lain-lain, tapi memang perlu dijaga. Jadi banyak sekali cara-cara untuk kita protect anak-anak sebagai orang tua gitu ya. Nah, nggak terasa nih perjumpaan kita dari jam 7 sampai sekarang udah setengah 9 lewat ya Kak, udah hampir mau jam 9. Semoga 1,5 jam ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat yang tadinya belum tahu sama sekali terkait dengan melek digital atau apalagi sampai ke fitur parental control ini yang ternyata ada di Netflix yang sehari-hari kita tonton tapi kok kita nggak tahu. Nah ini penting banget ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini ada perubahan gitu ya. Kita akan sangat senang sekali jika ada masukan dan ada perubahan juga di keluarga kita yang sesuai dengan value keluarga kita tentunya ya, supaya menjaga anak-anak kita. Dan terima kasih juga untuk para parents yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari YouTube ya, dari Zoom webinar juga, dan juga terima kasih untuk Mbak Prita dari Good Enough Parents, Mas Ruben dari Netflix, dan juga Mas Banyu dari ICT Watch. Juga terima kasih untuk semua teman-teman media dan juga teman-teman KOL yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir ya, walaupun itu dari YouTube atau misalnya dari sekarang juga di webinar sudah ada gitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan secara selama webinar ini berlangsung. Semoga kita bisa bertemu di acara webinar selanjutnya. Kita mau say hi dulu nih untuk say bye-bye juga. Untuk berempat semuanya bersama-bersama di sini. Jadi teman-teman parents kalau mau foto kita juga boleh ya. Satu-satu tinggal foto kita 1, 2, 3. Boleh tag kita di Instagram loh. Oke? Kalau gitu terima kasih banyak teman-teman media, KOL, parents, dan semua yang sudah nonton. Terima kasih juga untuk ketiga narasumber kita. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Sehat selalu semuanya. Happy weekend. Bye.